Ya, terima kasih moderator Pak Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Pak moderator, Bapak narasumber, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kehadiran kami malam ini untuk memenuhi undangan daripada Forum Demokrasi Gorontalo sekaligus mengklarifikasi. Mungkin banyak bertanya-tanya mungkin, ini tugas KSOP ini apa? Jadi kami datang sini untuk menjelaskan tugas dan fungsi kami. Karena yang dibahas yang malam hari ini adalah masalah di hulu, sementara kami di hilir. Jadi kami fokus pada tupoksi kami. Bahwa kami diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Bapak tahun 2008. Hadirnya Undang-Undang 17 ini karena Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi dan air dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Muncullah turunan dari peraturan itu menjadi Undang-Undang 17 tahun 2008. Apa sih Sabandar? Sekarang Sabandar itu apa? Jadi kalau orang katakan awam itu bingung, Pak, Bapak KSOP, Sabandar ya? Iya betul, Sabandar itu KSOP, KSOP itu juga apel dulu, Kementerian Perhubungan iya juga, KPLP iya juga. Kami punya nama banyak Pak. Nah, jadi Sabandar itu, Sabandar adalah pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah memiliki kewenangan tertinggi di pelabuhan, dilantik oleh menteri dan mempunyai fungsi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan, fungsi-fungsi pengawasan terhadap ditegakkanlah peraturan perundang-undangan. Jadi kami hadir ini untuk menjamin bahwa peraturan perundang-undangan di pelayaran itu ditegakkan. Seperti itu Pak. Kemudian kami terbagi dua, di kantor KSOP itu namanya Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Jadi fungsi untuk kesahbandaran adalah menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Sementara otoritas pelabuhan kami menjamin kelancaran arus lalu lintas kapal, barang, dan orang. Untuk fungsi kesahbandaran sendiri, seperti yang saya katakan tadi, dia mempunyai fungsi pelayanan menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Makanya di situ ada pandu bagaimana kapal masuk itu dipandu supaya tidak terjadi tabrak karang atau kandas atau tabrakan dengan kapal lain. Makanya dia ada masuk situ fungsi keselamatan. Nah, untuk kami sendiri terkait di pelabuhan, kami di otoritas pelabuhannya, seksi saya, seksi lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan, mempunyai fungsi sebagai pengatur. Kemudian kami juga diberikan wewenang untuk mengawasi, mengendalikan, dan membina terhadap pelaku-pelaku pelaku usaha di pelabuhan. Walaupun memiliki kewenangan tertinggi, tapi kita tidak punya hak, tidak diberikan hak wewenang oleh negara untuk, seperti kemarin kejadian bahwa ada kontainer masuk di pelabuhan, kok KSOP tidak tahu isinya apa. Jadi sekarang saya klarikan juga bahwa pekerjaan kami itu Pak pengawasan, bukan pemeriksaan. Seperti itu. Dan kami adalah regulator, sementara yang melaksanakan operator di lapangan adalah Pelindo. Jadi kami mengawas kegiatan Pelindo sebagai operator. Jadi yang bisa kita masuki adalah government to business. Business to business, KSOP tidak terlibat. Jadi kalau misalnya Bapak kirim apa, berapa sewanya, gimana anunya, itu di luar kami, karena itu antara pelaku-pelaku usaha yang bekerja sama. Sekarang kok bisa ada barang bisa lolos di pelabuhan? Disinilah, karena berbicara bisnis, kita bicara trust, kita bicara kepercayaan. Seorang pebisnis percaya bahwa, saya kasih contoh aja, misalnya gini, untuk prosedur sesuatu barang dikirim sampai dikapalkan, proses seperti ini. Pertama, misalnya Pak Hadi mau kirim mobil ke Surabaya, Bapak hubungi JPT,
Bapak PJPT yang punya kendaraan itu, jasa pengusahaan transportasi, saya mau ngirim mobil. Apa isinya Pak? Mobil. Oke, dimintalah syaratnya, mana BPKB-nya, fotokopi BPKB-nya, STNK-nya, surat jalannya, dan segala macam yang sesuai persyaratan dari JPT. Sudah oke, dia hubungi dari JPT, menghubungi pelayaran. Pak pelayaran, saya mau kirim barang. Apa isinya? Mobil. Dicarikanlah kontainer yang, kalau kontainer kayak dia bilang jagung, dicari yang bagus. Tapi kalau bilang dos atau besi tua, dicarikan kontainer yang agak rusak. Oke, dicarikan. Bapak ke Pelindo, di penumpukan situ sudah ada kontainer kosong, silakan ambil. Diambillah kontainer itu, bawa ke yang pemilik tadi, naikkanlah mobilnya. Seperti itu prosesnya. Dari penaikan mobil itu dibawalah langsung ke penumpukan Pelindo. Nanti dari Pelindo baru membawa masuk ke dalam area pelabuhan. Jadi kondisi seperti itu Pak, kita tidak tahu isinya itu apa selain pemilik barang. Selain pemilik barang yang tahu. Jadi kalau misalnya dikatakan sekarang ada kendaraan, atau juga bisa ada kemungkinan bahwa JPT tahu. Tapi kemarin saya nanya, katanya dia tidak tahu. JPT membawa, dia tidak tahu. Alasannya waktu dipesan, dia katakan, Pak saya mau pesan, mau bawa jagung. Dicarikanlah kontainer yang bagus, dibawa jagung. Dia mau menggunakan trailer, truk tapi jenis trailer, bukan tronton. Tronton itu yang dengan gabung dengan sasisnya, kalau tronton. Kalau trailer ini dia bawa sasis ada headnya, jadi sasisnya bisa disimpan, kepalanya pergi nggak untuk urusan lain, sambil diisi sambil dia ke tempat, sambil diisi dia juga cari pekerjaan lain, kepalanya itu ngambil lagi kontainer tempat lain. Jadi waktu pengisian tidak tahu. Begitu sudah full langsung disegel. Nah inilah Pak yang saya katakan, begitu disegel kami tidak berwajib untuk membuka, tidak ada hak kami, wewenang kami untuk membuka segel itu, karena segel itu tergantung ada juga peraturannya di, kalau saya di Undang-Undang Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Kita bisa kena tuntutan karena ini bisnis to bisnis. Siapa orang, misalnya Bapak pesan barang, tiba-tiba barangnya sudah dibuka segelnya, Bapak terima sebagai pembeli, nggak mungkin. Jadi kita bisa ada resiko dituntut, kecuali mungkin ada Pak Hakim yang bisa menjembatani setelah barang kami punya kuasa untuk menahan tidak dikirimkan, tapi untuk membuka kami butuh putusan pengadilan. Dari putusan pengadilan kita bisa bersama-sama bersama instansi terkait, misalnya kejaksaan, pengadilan, kemudian ada situ kepolisian, ada KP3, ada Pelindo, ada pemilik, dan ada KSOP. Boleh kita bukanya asal ada keputusan pengadilan. Kami bisa menahan tapi tidak sampai untuk dilakukan pembukaan segel, karena kita tidak punya hak seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami di sini adalah administrasi pelayaran, administrasi pelabuhan. Dulu namanya kami Adpel. Kalau yang tergantung masalah kesabandarannya, masalah kapal dan dokumennya, itu administrasi pelayaran. Kalau kami ini sekarang ini administrasi pelabuhan. Maksimal yang bisa kita lakukan adalah membekukan atau mencabut izin. Itu saja Pak, izin untuk melaksanakan kegiatan di pelabuhan. Kami ada, jadi seluruh pelaku usaha yang ada di pelabuhan adalah terdaftar di kantor KSOP. Tidak ada yang, jadi pelabuhan itu adalah fasilitas publik tapi terbatas untuk kegiatan orang. Jadi seluruh pelaku usaha yang ada di pelabuhan semua terdaftar di kami. Jadi kalau dia berbuat seperti itu, kami sempat kemarin sudah mengeluarkan surat kepada JPT-nya untuk dibukukan sementara. Jadi untuk sementara dia tidak bisa lagi masuk ke pelabuhan untuk melakukan kegiatan sampai ingkrah putusan. Kalau dibebaskan ya, tapi kalau tidak kita cabut permanen. Itu langkah-langkah yang bisa kami lakukan sebagai administrasi. Terkait pidananya kita serahkan sama polisi dan aparat hukum, penegak hukum. Nah seperti itu. Kemudian terkait unjuk rasa, kemarin saya juga sempat datang di mau katanya di demo KSOP. Saya tunggu itu seharian itu, hari Jumat dari pagi itu, mana yang mau demo, ya kan? Nggak datang. Katanya di luar Pak schedule habis sholat Jumat. Saya tunggu pun, maksud saya
Kalau memang itu ada oknum dan barang ini sudah sampai ke saya sudah diperiksa Pak kemarin hari apa kita jauh Jumat ya, Jumat juga kami sudah diperiksa, ke SOP pun diperiksa, saya juga diperiksa terkait kontainer yang 2 kemarin sempat terkapalkan sampai ke Surabaya dan dipulangkan kembali. Jadi di situ kami memberikan keterangan bahwa kami kalau ada anggota kami terlibat silakan diproses, kami siap, dan jangan kasus ini jangan berhenti, kalau perlu sampai persidangan di pengadilan supaya kita tahu siapa pemain-pemain di belakang. Seperti itu kami menantang, kalau bisa jangan sampai mau 86 di belakang ini kasih. Jadi teman-teman yang kemarin yang LSM yang mau datang, seandainya datang saya bilang kalian berapa orang, kalau cuma 5 orang galakan lagi lebih banyak, banyakkan lagi. Iya, supaya terang benderang ini, karena selalu ke SOP yang menjadi sasaran karena tanya terakhir hilir memberangkatkan, kami nggak tahu Pak isinya apa, nggak tahu itu isinya apa. Nah di situ isinya jagung. Nah seperti itu yang bisa saya klarifikasi terhadap kaitan kegiatan kami, dan sedikit saran juga kepada Bapak dari Gorontalo Mineral. Ini kan Bapak sekarang izinnya Bapak kan kontrak karya ya, kalau saya tidak salah izinnya itu bulan 2 tahun 2019, izinnya Mas dan turunannya. Mas dan turunannya, tapi saya baca di anunya Kemenkumham itu Bapak punya cuma Mas. Pakai mic. Ada SK dari SDM juga Pak. Oke. Jadi gini Pak, menurut yang Undang-Undang 96 tahun 2021 itu tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, di pasal 2 kalau saya salah itu, di pasal 2 itu golongan-golongan mineral itu di ada 5. Pertama golongan yang apa namanya itu, nuklir apa namanya itu, radiasi ya begitu ya, ya begitu, yang logam yang ada radiasinya. Yang kedua itu logam, mineral bukan logam, batuan, dan yang ketiga itu batu bara. Nah batu galena namanya, galena itu termasuk mineral, dan Bapak punya izin karya kontrak karya. Izin kontrak karya itu kan ada dua tahapan. Pertama eksplorasi, yang kedua operasi, ya kan? Sekarang Bapak masih di tahap eksplorasi. Izin Bapak mulai tanggal 2019 sampai 2054 kalau saya salah. Hah? 52 bukan 54. Nah, sekarang untuk izin eksplorasi itu kan itu selama 8 tahun, Pak. 8 tahun. Jadi kalau sekarang Bapak nahan diri dulu, lakukan eksplorasi di mana-mana titik-titik yang akan dieksplorasi. Ini bagi saya saran ke Bapak, karena saya juga kena kalau diolah oleh badan usaha itu kayaknya pertama CSR-nya jelas, kemudian untuk dampak lingkungannya mungkin Bapak bisa pertanggungjawabkan dan segala macam. Jadi saya dukung sebetulnya Bapak punya usaha. Tolong 8 tahun ini sudah berjalan berapa tahun, Bapak eksplorasilah tempat-tempat itu di mana-mana, karena kalau sudah terbit operasi Bapak sudah bisa eksplorasi lagi, karena sudah situ sudah tahap, sudah masuk operasi, sudah situ konstruksi, di situ juga sudah untuk menambang produksi, ya kan, sampai pengangkutan dan penjualan. Nah saran saya yang sekarang 8 tahun ini Bapak fokus saja sama sama untuk eksplorasinya, tak cari titik-titik di mana, karena dari 100.000 hektar yang Bapak dikasih untuk IUP-nya Bapak, itu kan cuma dikasih 50% hasilnya, nanti 50% aja baru bisa produksi dari lahan yang sebesar 100.000 hektar yang diberikan. Nah seperti itu, dan saran saya begitu sudah jadi Bapak buat tersus sendiri, terminal khusus, jadi pengapalan terhadap barang-barang akan dijual keluar dari Kepulauan Gorontalo, Pulau Sulawesi ini bukan melalui pelabuhan umum Ya JT Pak. ya, KJT gitu.
Karena apa? Muatan dalam 1 ton, dalam 1 kontainer itu cuma 25 saja, 25 ton aja. Sementara pengiriman 1 kali barang, kalau Bapak tidak mau rugi, biasa bawa pakai tongkang, itu sekitar 10 sampai 11.000 metrik ton. Kalau rata-rata saja 10 metrik ton, Bapak sewa, Bapak perkapalkan lewat kontainer, itu butuh 400 kontainer. Sementara kapal yang bersandar di pelabuhan Gorontalo ini, itu kapasitas cuma 200 kontainer aja, bisa muat. Jadi saran saya, sambil berjalan Bapak juga mengurus masalah JT, jadi jangan lewat pelabuhan. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Kahar, kemarin yang 2 kontainer itu mereka kirim gunakan dokumen apa itu? Ya. Jadi dalam manifestnya itu tertulis jagung Pak. Jagung. Iya. Terus perusahaannya? Perusahaannya yang sekarang ini, yang pelaku usaha yang membawa barang itu ke pelabuhan, itu kami sudah tindaki dengan memberikan pembekuan usahanya. Jadi mereka sampai mulai hari itu tanggal berapa kita lalu? Minggu lalu. Iya. Kita sudah berikan surat bahwa mereka mulai minggu lalu itu sudah tidak bisa lagi beroperasi. Karena kami menganggap beliau memanipulasi, bukan penipuan. Kalau apa, bukan pemalsuan. Kalau pemalsuan ada aslinya, ini nggak ada asli, ini manipulasi, dan itu tergolong daripada penipuan. Jadi kami ambil langkah itu dan menunggu putusan dari proses aparat hukum. Kalau sudah ingkrah, kita cabut permanen. Seperti itu. Iya. Jadi modusnya memang sering berulang seperti itu ya? Iya. Jadi itu efek jerah juga bagi teman-teman lain, dan saya sudah memberikan juga arahan juga bahwa Bapak jangan coba-coba. Kalau Bapak, saya tanya, Bapak selama ini berapa hari ini Bapak tidur? Nggak tidur malam Pak. Ya, itu baru mulainya Pak, baru awal, belum selesai itu. Nah, jadi saya yang lain saya jadikan efek jerah, dan perusahaan pelayarannya juga walaupun secara tidak langsung dia tidak terlibat, tapi sebagai efek jerah juga supaya dia lebih antisipasi lagi. Jadi kami memberikan surat teguran kedua, bukan pertama langsung kedua, yang terakhir kami akan cabut juga dia punya izin perusahaan keagenan kapalnya ada di Gorontalo.